Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang salah satu materi fisika, yaitu tentang hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak ini menjadi bagian yang sangat penting dikarenakan nanti dengan adanya ketika kita sudah memahami hukum Newton ini bisa kita gunakan untuk pengaplikasian ke dalam materi-materi yang lain. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana hukum Newton tentang gerak, ada hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton, terlebih dahulu kita harus tahu tentang konsep gaya. Gaya itu apa toh? Bukan berarti gaya yang dalam kehidupan sehari-hari itu ketika modis itu tidak, kan, tapi gaya dalam fisika itu yang seperti apa. Misalkan kalau adik-adik semuanya mendorong meja, adik-adik semuanya menarik kursi atau menarik beban tertentu. Itu berarti adik-adik semuanya memberikan gaya pada benda itu. Pertanyaan berikutnya akan muncul dengan adanya dorongan, dengan adanya tarikan itu. Apakah pemberian gaya tersebut akan memberikan pengaruh pada benda? Tentunya ketika gaya tersebut diberikan dalam jumlah besar, ketika gaya tersebut diberikan dalam jumlah yang cukup besar, maka dia akan memberikan pengaruh baik dalam gerak, baik dalam bentuk, ataupun dalam hal-hal yang lainnya terkait dengan benda yang dikenai gaya. Sebelum kita masuk hal tersebut, ketika kita memberikan gaya pada suatu benda, itu ada dua hal yang menjadi titik tekan. Interaksi antara kita dengan benda tersebut, ataupun antara benda satu dengan benda yang lain. Interaksi yang muncul tersebut ada kalanya kita memberikan kontak langsung atau interaksi langsung. Misalkan kita mendorong meja, kita menarik kursi, kemudian kita menarik tali yang diikatkan pada suatu benda tertentu, itu namanya adalah kontak langsung. Kita bersentuhan langsung dengan benda itu, baik dengan perantara penghantar benda fisik ataupun kita menyentuhnya langsung. Sedangkan interaksi yang kedua yang akan muncul itu adalah interaksi jarak jauh. Kita tidak menyentuhnya, kita atau benda antara benda satu dengan yang lain itu tidak menyentuhnya, kan, tapi benda tersebut akan memberikan pengaruh. Hal ini yang dinamakan dengan adanya pengaruh medan gaya. Itu. Medan gaya atau interaksi yang terjadi di alam itu secara umum ada 4 macam. Yang pertama adalah gaya gravitasi, itu antar benda bermasa. Sebagai contoh, kenapa bulan dan bumi tersebut tidak saling bertabrakan, itu karena adanya gaya tarik dan gaya tolak. Kemudian gaya elektromagnetik antara benda bermuatan, antara muatan satu dengan yang lain, muatan positif dengan negatif, negatif dengan positif, ataupun yang sejenis, min dengan min, kemudian plus dengan plus, tentunya akan muncul gaya elektromagnetik antar keduanya. Yang ketiga adalah gaya kuat. Ini istilah baru, gaya yang timbul antara partikel subatomik. Sangat kecil seperti itu. Dan yang ketiga adalah gaya lemah, gaya yang muncul dalam proses peluruan radioaktif. Itu yang ada interaksi di alam, itu ada 4 macam, gaya interagravitasi, gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah. Lantas bagaimanakah hubungan antara gaya dengan gerak? Apakah setiap benda yang diberi gaya itu akan selalu bergerak? Dan apakah setiap benda yang bergerak itu mendapatkan gaya? Itu yang kita bahas. Perlu kita pahami dalam gambar berikut bahwasanya yang menjadikan benda itu bergerak itu adalah
gaya. Kemudian gaya yang timbul atau gaya yang didapatkan oleh suatu benda tersebut tentunya lebih dari satu gaya. Ada gaya tarik, ada gaya dorong. Gaya total itu yang kita kenal dengan istilah resultan gaya. Nah, lantas bagaimana resultan gaya tersebut akan menjadikan benda itu bergerak? Ketika resultan gaya yang dialami oleh suatu benda tersebut sudah kita sepakati, mungkin kalau dalam ke arah kanan itu tandanya positif, ke arah kiri itu tandanya negatif, maka ketika resultan gayanya tersebut sama dengan 0, ketika dijumlahkan total itu sama dengan 0, maka otomatis dapat dikatakan benda tersebut diam atau dia tidak bergerak. Andaikan kok dia bergerak, mesti dia bergerak secara GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kemudian bagaimana jika resultan gayanya itu tidak sama dengan 0? Nah, ketika resultan gayanya tidak sama dengan 0, berarti ada perubahan gerak dari benda tersebut. Benda tersebut yang tadinya diam, otomatis dia akan menjadi bergerak. Yang tadinya bergeraknya pelan, dia bisa menjadi cepat. Yang tadinya mungkin bergeraknya cepat, dia bisa menjadi lambat. Karena dia mendapatkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Yang mana perubahan kecepatan tersebut dipengaruhi oleh yang namanya besaran gaya. Gaya bisa gaya tarik, bisa gaya dorong, tergantung apa yang didapatkan, ke kanan atau kiri tergantung resultannya. Nah, kita perhatikan. Salah satu contoh sederhana, saya mempunyai sebuah balok berwarna hijau, kemudian dia diberi gaya F1 ke kanan, kemudian F2 juga, oh ini terjadi kesalahan, oh enggak, F2-nya ke kiri. Saya ulangi, F1 ke kanan, F2-nya ke kiri. Kalau gaya F1 yang diberikan itu sama dengan F2, misalkan ini 10 Newton, kemudian F2 juga 10 Newton, maka sesuai dengan kesepakatan kita tadi, ke kanan tandanya positif, ke kiri tandanya negatif. Berarti F totalnya, sebentar saya coba oret-oret pakai pulpen. Nah, ini. Misalkan ini adalah 10 Newton. Kemudian ini juga 10 Newton. F2-nya sama. Ini 10 Newton. Maka resultannya adalah yang ini tandanya positif karena ke arah kanan. Yang ini negatif ke arah kiri. Sehingga sigma F-nya itu sama dengan F1 plus F2. Ya. F1 itu adalah 10. F2-nya adalah min 10. Sehingga didapatkan resultan gayanya bernilai 0. Nah, ketika bernilai 0, maka benda ini secara otomatis dia dikatakan sebagai benda yang diam. Tidak ada gaya ke kanan, tidak ada gaya ke kiri, atau dapat dikatakan benda ini tidak terpengaruh gaya. Seperti itu. Karena gayanya, sigma gayanya adalah 0. Namun berbeda pada kasus yang kedua ini. Saya kasih contoh mungkin untuk kasus yang kedua ini, F1-nya adalah 10 Newton. Sedangkan F2-nya di sini adalah misalkan 5 Newton. 5 Newton.
Maka gaya yang ke arah kanan F1 ini lebih besar daripada F2. Gitu. Di mana F1 lebih besar daripada F2. Kalau kita lihat, berarti resultan gayanya sigma F sama dengan F1 plus F2. Ya, jangan lupa simbolnya. F1 itu 10 Newton, sedangkan F2 itu 5 Newton tapi arahnya ke kiri sehingga tandanya adalah negatif, min 5 Newton, sehingga hasilnya adalah 5 Newton ke kanan. Nah, ketika gaya 5 Newton yang diberikan ini melebihi kemampuan kelembaman yang dimiliki oleh benda tersebut, maka otomatis benda tersebut akan bergerak. Akan tetapi ketika gaya 5 Newton ke kanan ini diberikan pada benda, mungkin ini masanya terlalu besar, dan gaya 5 Newton ini tidak melebihi kelembaman yang dimiliki oleh benda tadi, maka benda tersebut akan masih diam, belum dikatakan bergerak. Ya. Lebih jelas, kita akan berdiskusi tentang hukum Newton. Selain Newton yang membahas tentang konsep gerak dan gaya ini, ada beberapa ilmuwan. Di antaranya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dia menyebutkan bahwa keadaan alami benda selalu diam dan diperlukan sebuah gaya untuk mempertahankan gerak suatu benda tersebut. Sedangkan pendapat Galileo menyebutkan bahwasanya keadaan alami suatu benda itu bergerak konstan. Ketika gaya dihilangkan, benda berhenti karena adanya gaya gesekan. Dua pendapat tersebut akhirnya disempurnakan oleh seorang ilmuwan namanya Pak Newton, yang dikenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2, dan hukum 3. Hukum 1 Newton menyebutkan bahwasanya ini membahas tentang gerak. Secara umum menyebutkan selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan selalu tetap pada keadaannya. Artinya ketika sigma F-nya sama dengan 0, benda tersebut tidak mempunyai resultan gaya. Sigma F-nya sama dengan 0, kanan 10, kiri 10, sehingga 0 ataupun yang lainnya, maka benda itu akan selalu pada keadaannya. Maksud sama pada keadaannya di sini adalah ketika benda itu diam, maka dia akan tetap diam, tetap dalam posisinya. Akan tetapi ketika dia dalam keadaan bergerak, maka dia akan bergerak dengan kecepatan konstan atau yang kita kenal dengan istilah gerak lurus beraturan atau GLB. Oke, sigma F sama dengan 0, maka percepatannya juga akan 0. Nah, hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum kelembaman. Kemampuan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya dari pengaruh gaya dari luar. Nah, sistem kelembaman ini atau lebih dikenal dengan istilah sistem inersia dari suatu benda. Ya. Hukum 2 Newton itu membahas tentang percepatan dalam gerak suatu benda. Disebutkan bahwasanya percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau persamaan yang muncul adalah A itu sebanding dengan sigma F. Artinya apa? Bahwasanya ketika benda yang diberikan, gaya yang diberikan pada benda tersebut besar, otomatis percepatan yang dihasilkan oleh benda tersebut juga akan semakin besar. Kan tapi ketika benda tersebut gaya yang diberikan itu adalah kecil, maka percepatannya juga akan kecil. Nah, hal ini dapat kita
ambil persamaan matematis bahwa sigma F sama dengan M kali A. Atau mungkin yang sering kita dalam kehidupan sehari-hari, F sama dengan M kali A. Nah, dengan gaya satuannya adalah Newton, simbolnya F, kemudian M itu adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian A itu adalah percepatan. Kita akan membahas jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya berat, yaitu gaya yang dimiliki oleh benda bermassa karena pengaruh gravitasi bumi. Saya ulangi, gaya yang dimiliki oleh benda bermassa karena pengaruh gravitasi bumi. Ya, sebagai contoh benda itu bermassa. Kenapa benda tersebut? Saya punya sebuah benda, karung misalkan, batu satu karung, kemudian saya kasih benda seperti itu. Benda tersebut ketika saya angkat, maka dia akan terasa berat, dikarenakan dia punya gaya yang namanya gaya berat. Yang perlu Anda ketahui bersama bahwasanya gaya berat ini selalu menuju ke pusat bumi. Entah itu arahnya kemana, entah itu dia posisinya seperti apa, arah dari gaya berat ini selalu menuju ke pusat bumi. Saya kasih contoh, mungkin Anda punya sebuah lampu yang menempel di atap. Maka gaya beratnya kemana? Dia selalu menuju ke bawah, ke pusat bumi. Anda meletakkan benda di atas meja. Maka kemana arah gaya beratnya? Ke bawah. Anda menempelkan di dinding. Kemana gaya beratnya? Juga ke bawah. Yang kedua, gaya normal. Nah, gaya normal ini gaya yang bekerja karena adanya sentuhan permukaan dengan benda. Ketika benda itu menyentuh, maka akan muncul gaya namanya gaya normal. Yang perlu dipahami bahwasanya gaya normal ini arahnya selalu tegak lurus permukaan bidang sentuh. Arah bidang sentuhnya kemana? Maka gaya normal ini selalu membentuk sudut 90 derajat dengan bidang sentuhnya. Gaya yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya yang muncul karena juga sentuhan. Sentuhan langsung dari benda-benda dengan permukaan bidang. Gaya gesek itu akan muncul ketika permukaannya kasar. Ketika licin, maka tidak akan ada gaya gesek. Atau mungkin gaya geseknya kecil sekali, sehingga diabaikan. Gaya gesek itu ada dua macam, yaitu gaya statis dan kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek ketika benda belum bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah benda ketika bergerak. Oke. Dalam hal ini, yang keempat adalah gaya tegangan tali. Silakan Anda menarik benda tertentu dengan bantuan tali, tali itu kan terasa kencang. Gaya tersebut jadi dinamakan dengan gaya tegangan tali. Ya. Kita masuk pada contoh soal. Sebagai contoh seperti ini, ada sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebesar 7.000 Newton. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 meter per sekon, maka tentukanlah massa truk tersebut. Untuk mengerjakan persoalan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa toh variabel-variabel yang diketahui dalam persoalan tersebut. Yang pertama adalah gaya sigma F sama dengan 7.000 Newton. Kemudian percepatan gerak dari suatu mobil tersebut adalah 3,5 meter per sekon. Pangkat 2. Maka berapa massanya? Untuk mengerjakan kasus ini perlu kita pahami dengan hukum kedua Newton. Bahwasanya percepatan gerak benda itu sebanding dengan gaya yang diberikan. Otomatis dia akan semakin besar gaya, percepatannya akan semakin besar. Sehingga untuk mengerjakannya adalah A sama dengan sigma F per M. Maka M itu sama dengan sigma F per A. Sehingga sigma F-nya 7.000, A-nya 3,5, didapatkan massa truk tersebut adalah 2 ton.
Soal yang sangat gampang, sangat mudah untuk dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.